Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yurika Novendra Busu. Saya lulusan dari Universitas Kristen Artawacana Kupang dengan jurusan Pendidikan Biologi. Saya juga berasal dari Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Semoga pembelajaran ini mudah dipahami ya. Halo, hai adik-adik semua, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Puji Tuhan, semuanya sehat ya. Nah, kakak ingin mengecek dulu nih, bagaimana semangat adik-adik semua untuk belajar hari ini. Jadi, kalau kakak bilang, selamat pagi anak-anak, anak-anak jawabnya, pagi luar biasa. Gitu ya. Suaranya harus lebih keras lagi dan harus lebih semangat lagi. Oke ya? Bisa ya? Oke, baik. Kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Hore, tepuk tangan. Ya, semuanya benar-benar semangat ya untuk belajar pagi ini. Ibu senang deh. Oke. Baik adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Yurika Novendri Busu. Adik-adik semua bisa panggil dengan Ibu Yurika atau Kakak Yurika. Nah, hari ini Ibu akan membawa materi tentang, ada yang tahu? Ayo, ada yang bisa? Hari ini kakak bawa materi tentang apa? Materinya tuh masih berhubungan loh dengan materi minggu lalunya kita. Ya, benar sekali. Jadi, hari ini kita semua akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, baik adik-adik semua, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita perlu meminta perlindungan dari Tuhan. Dengan cara kita meminta perlindungan dengan Tuhan dengan cara apa? Ya, dengan cara berdoa. Nah, ayo, siapa di sini yang mau memimpin kita dalam doa? Ayo coba angkat tangannya. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Jangan malu-malu. Ternyata semuanya masih malu-malu ya. Oke, baik, kalau begitu biar kakak yang pimpin kita dalam doa. Baik adik-adik semua, semuanya duduk dengan tenang, lipat tangannya yang manis. Mari kita semua berdoa. Tutup mata ya. Oke, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini dengan keadaan sehat dan selamat Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami semua, agar proses belajar mengajar kami boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Nah, doa dan permohonan kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berdoa selesai. Ya, sekarang Ibu akan mengabsen nih. Semuanya hadir? Atau ada yang sakit? Izin? Ya, baik, semuanya hadir ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau tanya nih, adik-adik, ada yang tahu kenapa tinggi badan dan berat badan kita bisa berubah? Atau coba adik-adik ingat, waktu adik-adik masih bayi, apakah sudah bisa berjalan sendiri? Atau sudah bisa membaca buku dengan lancar? Sampai di sini yang waktu masih bayi sudah bisa berjalan sendiri dan sudah bisa baca buku dengan lancar? Ya, jadi tentunya belum ya. Nah, jadi adik-adik semua, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, membaca buku, itu dipengaruhi oleh, ada yang tahu dipengaruhi oleh apa?
Ya, benar sekali. Itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di dalam diri manusia atau di dalam diri kita. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi nih, adik-adik tahu nggak apa itu pertumbuhan? Ayo, apa itu pertumbuhan? Yang tadi Ibu jelaskan nih. Ya, jadi pertumbuhan atau tumbuh itu artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Ya, jadi adik-adik semua, Ibu mau jelaskan nih, pertumbuhan manusia itu sudah terjadi sejak dalam masa kandungan ibu. Jadi, pertumbuhan akan terus berlangsung sampai kita sudah menjadi dewasa. Namun, setelah sudah menjadi dewasa, pertumbuhan tinggi badan akan berhenti. Contoh pertumbuhan nih. Pada saat kita masih bayi, berat dan tinggi badan kita tentu tidak sama dong dengan berat dan tinggi badan kita yang sekarang. Atau ada yang sama? Berat dan tinggi badannya sama waktu masih bayi? Ya, tidak sama ya. Karena apa? Karena berat dan tinggi badan kita terus bertambah seiring berjalannya waktu. Karena kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, jadi adik-adik, pertumbuhan manusia ini juga dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan olahraga, dan juga gen dari orang tua kita. Adik-adik, Ibu mau tanya lagi nih, makanan yang baik untuk pertumbuhan manusia itu harus makanan yang sehat, makanan yang bersih, atau makanan yang kotor? Ayo coba. Ada yang bisa jawab? Pertumbuhan yang baik untuk manusia, untuk adik-adik semua, itu harus makanan yang bersih atau makanan yang kotor? Ya, benar sekali. Jadi harus makanan yang bersih, harus makanan yang sehat, dan juga harus makanan yang bergizi. Nah, adik-adik semua tahu nggak makanan yang sehat dan bergizi itu apa-apa saja? Ayo, makanan yang sehat dan bergizi itu contohnya tuh seperti apa? Ada yang bisa? Makanan pokok adik-adik deh, apa? Ya, benar. Jadi makanan sehat dan bergizi yang pertama itu makanan pokok. Contohnya itu seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan sehat yang kedua yaitu lauk pauk. Contohnya seperti ikan, daging, telur, cumi, tahu, tempe. Dan makanan sehat yang ketiga ada sayur-sayuran. Contohnya apa? Makanan sehat yang ketiga sayur-sayuran ini contohnya seperti ada kangkung, ada bayam, wortel, buncis. Dan makanan sehat yang keempat yaitu ada buah-buahan, yaitu ada apel, anggur, jeruk, pisang, apalagi? Ya, pepaya. Dan makanan sehat dan bergizi yang kelima yaitu susu. Karena susu ini sudah paling lengkap gizinya. Karena di dalam susu sudah mengandung mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Contoh makanan lemaknya itu seperti apa? Jadi, contoh makanan lemaknya itu seperti keju, kacang, telur, alpukat, coklat, yogur, ikan, dan daging. Jadi sampai di sini semuanya paham ya? Atau ada yang mau bertanya? Ayo angkat tangan siapa yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke, berarti semuanya sudah paham ya? Oke, baik. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu perkembangan. Tadi kan adik-adik sudah tahu toh apa itu pertumbuhan. Nah,
dari pertumbuhan kita masuk ke perkembangan. Ada yang tahu nggak apa itu perkembangan? Ada yang tahu apa itu perkembangan? Ya, jadi perkembangan adalah perubahan kemampuan kita, seperti cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan merasa. Dan perkembangan juga membuat kita menjadi lebih apa? Perkembangan membuat kita menjadi lebih dewasa. Nah, adik-adik semua, jadi perbedaannya antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan manusia itu kan akan berhenti saat kita sudah menjadi dewasa. Namun kalau perkembangan pikiran, perasaan akan terus berjalan selama kita masih hidup. Contoh perkembangan pada saat adik-adik masih bayi. Pada saat adik-adik masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua kita. Tetapi seiring perkembangan fisiknya kita sudah mampu merangkak, berjalan, dan berlari sendiri. Contoh yang kedua deh, saat adik-adik masih bayi, kita belum mampu memegang dot susu sendiri. Tapi saat sudah dewasa, kita sudah bisa mampu makan sendiri tanpa bantuan dari orang lain atau tanpa bantuan dari orang tua kita. Ya. Nah, dari contoh yang tadi berarti kemampuan tangan kita ini sudah berkembang seiring bertambahnya usia kita. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke fase pertumbuhan dan perkembangan. Nah, fase pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dimulai dari apa? Ada yang tahu? Ya, jadi di sini fase pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dimulai dari fase bayi. Nah, fase bayi ini dia mulai dari rentang usia 0 sampai 2 tahun. Dari fase bayi akan masuk ke fase kanak-kanak atau balita. Nah, fase kanak-kanak atau balita ini berada pada rentang usia 2 sampai 5 tahun. Dari balita akan masuk ke fase anak-anak. Nah, anak-anak ini berada pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Dari anak-anak akan masuk ke fase remaja, yaitu kalau anak perempuan itu dia berada pada fase usia 11 sampai 18 tahun. Tapi kalau anak laki-laki itu berbeda, dia berada pada rentang usia 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa. Nah, dewasa ini berada pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Dan yang terakhir adalah fase lansia. Nah, fase lansia ini berada di rentang usia 50 tahun ke atas. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi nih, adik-adik sekarang masuk dalam fase yang mana? Coba, fase bayi kah? Fase balita, anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia? Ya, benar sekali, sekarang adik-adik masuk dalam fase anak-anak, karena usia anak-anak kan pastinya berada pada rentang 5 sampai 10 tahun kan? Oke, benar ya. Sampai sini semuanya paham? Oh ya, semuanya paham ya. Jadi materi kita sampai hari ini, namun kesimpulan yang Ibu ambil dari materi kita pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia yang terjadi di setiap diri kita atau di setiap manusia itu berbeda-beda ya, tergantung dari makanan, kebiasaan, olahraga, serta gen atau keturunan dari orang tua kita. Jadi, ketika adik-adik memiliki teman yang berbeda tingginya, berat badannya, tidak usah saling membeda-bedakan ya, karena semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib kita syukuri. Oke, sampai sini paham ya? Ya,
Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Namun sebelum mengakhiri pembelajaran kita harus apa? Harus berdoa. Tadi kita sudah memulai dengan berdoa toh. Nah, kita mengakhirinya juga dengan berdoa. Ayo, tadi Ibu sudah pimpin doa. Sekarang siapa yang mau berdoa lagi? Oke, sekarang Ibu lagi ya. Tidak ada yang mau ya? Oke, semuanya duduk tenang lagi. Mari kita semua berdoa. Duduk yang manis ya. Tutup mata, oke? Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua, mulai dari awal pelajaran kami hingga telah selesai boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru, oleh kami dapat kami ingat dan kami dapat pahami Tuhan. Nah, doa dan permohonan kami Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa belajar. Dadah.